Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Gloria William, dengan NIM 213304010141. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia Medan. Dengan ini akan menyampaikan video materi tentang bagan alir atau flowchart pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen saya, Bapak Dr. Hotua Samosir. Seperti biasa, sebelum memulai video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan, yaitu hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Kutipan ini dari Albert Einstein. Ada 5 subtopik yang akan dibahas pada video kali ini. 1. Teknik, dokumentasi, dan penyusunan sistem. 2. Bagan alir atau flowchart. 3. Jenis-jenis bagan alir. 4. Pedoman pembuatan diagram alir. Dan yang kelima, unsur-unsur dari diagram alir. 1. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how, of, penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Diagram arus data atau Data Flow Diagram (DFD). Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu simbol yang pertama adalah sumber dan tujuan data. Karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Kedua, arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Dan yang keempat, proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. 2. Bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan
teknik analitis yang digunakan untuk mencapai aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah setiap simbol, memiliki arti yang berbeda agar dapat mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer ataupun template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain 1. Input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. 2. Processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data, atau dengan komputer ataupun manual. 3. Storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang keempat, lain-lain, simbol yang digunakan untuk arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tertentu. Simbol bagan alir. Yang pertama, dokumen. Sebuah dokumen atau laporan, dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Kedua, dokumen rangkap. Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Ketiga, input atau output, jurnal atau buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Simbol-simbol input atau output. Yang pertama, pemasukan data online. Data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Kedua, terminal CRT, komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Simbol-simbol processing. Yang pertama, pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kedua, kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Ketiga, kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Keempat, kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket, register cache. Dan yang kelima, disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Simbol-simbol pemrosesan yang keenam, pita bermagnet.
Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Ketujuh, disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. 8. Penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. 9. Arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N adalah urut nomor, A adalah urut abjad, dan T adalah urut tunggal. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Pertama, arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan, arah arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Kedua, arus data atau informasi. Sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Dan yang ketiga, hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Penghubung pada halaman berbeda. Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Arus barang. Perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan. Digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Anotasi. Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau juga catatan sebagai klarifikasi. 3. Jenis-jenis bagan alir. Ada 3 jenis-jenisnya, yaitu 1. Bagan alir dokumen atau document flowcharts. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowchart. 2. Bagan alir sistem atau system flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat yang penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. 4. Pedoman pembuatan diagram alir. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada 7 petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. 1.
flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. 4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya dalam hal menghitung pajak penjualan. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 6. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah, atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Dan yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 5. Unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu 1. Percabangan. Secara sederhananya adalah pilihan atur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan, pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu itu terpasang atau tidak. Kedua, perulangan. Digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Sekian video kali ini. Ditunggu video selanjutnya yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih dan sampai jumpa. Be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake.